Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara tawa anak-anak melengking tinggi, memantul di antara dinding-dinding kafe yang dicat warna-warni ceria. Balon-balon berbentuk dinosaurus melayang malas di langit-langit, seolah mengawasi keriuhan di bawahnya. Aroma manis dari kue coklat berpadu dengan gurihnya kentang goreng, menciptakan atmosfer pesta yang sempurna. Di tengah semua itu, aku, Arini, berdiri mematung sejenak, membiarkan senyum kecil terukir di bibirku. Ini adalah dunia kecil yang kubangun untuknya, untuk putraku satu-satunya, Leo. Hari ini, Leo genap berusia 5 tahun. 5 tahun yang terasa sekejap mata. Aku masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana aku mendekap tubuh mungilnya untuk pertama kali. Dan sekarang, anak laki-laki itu sedang berlari-larian dengan teman-temannya di area playground. Pipinya memerah karena gembira, dan matanya berbinar lebih terang dari semua lampu di ruangan ini. Kebahagiaannya adalah kanvas, dan aku rela menjadi kuas yang melukiskan warna-warni terindah di atasnya. Pesta ini adalah buah dari kerja kerasku selama berbulan-bulan. Setiap sen yang kukeluarkan berasal dari tabunganku sendiri, hasil dari begadang mengurus toko online kecil-kecilan yang kurintis dari rumah. Aku tidak pernah meminta sepeser pun dari Bagas, suamiku. Bukan karena dia tidak mau memberi, tetapi karena pesta ini adalah persembahan cintaku yang murni untuk Leo. Aku ingin ini menjadi sesuatu yang spesial, sesuatu yang kubangun dengan tanganku sendiri. Aku memilih tema dinosaurus kesukaannya, mendesain sendiri undangannya dengan gambar T-Rex yang lucu alih-alih menyeramkan, dan menghabiskan waktu berminggu-minggu mencari kafe bermain yang memiliki ulasan terbaik. Semua detail sudah kupikirkan matang-matang. Termasuk sebuah meja bundar di posisi paling strategis, yang menghadap langsung ke area panggung kecil tempat Leo akan meniup lilin nanti. 2 kursi di meja itu sengaja kukosongkan, kutandai dengan tulisan, kakek nenek tersayang. Sejak 2 minggu lalu, undangan sudah kuberikan langsung ke rumah mertuaku. Ibu Ratna, Ibu Bagas, menerimanya dengan senyum, berkata, tentu saja kami datang. Siapa yang mau melewatkan ulang tahun cucu pertama? Kata-kata itu memberiku harapan. Namun, harapan itu perlahan menguap seiring berjalannya waktu. Pesta sudah dimulai hampir 1 jam yang lalu. Teman-teman Leo dari sekolah dan kompleks sudah datang semua. Begitu pula dengan keluargaku, ibu, bapak, dan adik perempuanku, yang datang dari luar kota demi merayakan hari penting ini. Tapi dari keluarga Bagas, tak satu batang hidung pun terlihat. Aku meraih ponsel dari dalam tas selempangku, membuka ruang obrolan. Pesan terakhir yang kukirim ke Ibu Ratna 1 jam lalu. Bu, pestanya sudah mulai. Kami tunggu, ya. Hanya bertanda centang 2 abu-abu. Belum dibaca. Perasaan tidak enak mulai menjalari hatiku. Aku mencoba meneleponnya, tetapi panggilanku dialihkan. Jangan terlalu dipikirkan, Rin. Mungkin macet di jalan, bisik ibuku, seolah bisa membaca kegelisahanku. Aku hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dewi, adik iparku. Dengan napas tertahan, aku membukanya. Mbak Arini, maaf mendadak perutku melilit banget. Nggak bisa datang. Salam buat Leo ya. Aku membaca pesan itu 2 kali. Perut melilit. Alasan klasik yang terdengar begitu tipis. Hatiku mencelos. Aku tahu Dewi sehat-sehat saja pagi tadi. Ia bahkan memajang foto sedang sarapan bubur ayam di statusnya. Aku mengetik balasan singkat. Semoga lekas sembuh. Wai, meski jemariku terasa kaku. 15 menit kemudian, Bagas menelepon. Ia seharusnya sudah tiba bersamaku. Tetapi tadi pagi ia mendapat panggilan mendadak untuk rapat penting di kantornya. Ia berjanji akan menyusul secepatnya. Sayang, aku baru telepon ibu. Suaranya di seberang terdengar ragu. Katanya bapak tiba-tiba nggak enak badan. Kepalanya pusing. Jadi mereka nggak bisa datang. Duniaku seakan berhenti berputar sesaat. Perut melilit. 2 penyakit mendadak menyerang di hari yang sama, di jam yang sama. Kebetulan yang terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Kepalaku terasa kosong,
Tetapi dadaku sesak oleh kekecewaan yang pekat. Mereka tidak datang. Sesederhana itu. Mereka bahkan tidak punya cukup rasa hormat untuk memberitahuku lebih awal, atau setidaknya mencari alasan yang lebih baik. Oh, begitu. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Suaraku terdengar datar. Hampa. Maafin keluargaku. Ya, sayang. Aku benar-benar minta maaf. Aku segera ke sana. Ujar Bagas dengan nada penuh sesal. Aku mematikan telepon tanpa menjawab. Pandanganku kabur. Aku menarik napas dalam-dalam, memerintahkan diriku untuk tidak menangis. Tidak di sini. Tidak di depan Leo. Aku harus kuat untuknya. Aku memasang kembali topeng ceriaku. Senyum yang terasa seperti ditarik paksa oleh benang tak kasat mata. Mama, lihat. Aku dapat hadiah robot. Leo berlari ke arahku, memamerkan sebuah kado dari temannya. Aku berjongkok, menyamakan tinggiku dengannya. Wah, bagus sekali, nak. Bilang apa sama temanmu? Terima kasih, serunya riang. Lalu kembali berlari ke kerumunan. Melihat tawa lepasnya, sebagian rasa sakitku mereda. Tapi sebagian lagi tetap ada, menggores luka yang dalam. Saat acara puncak tiba, yaitu prosesi tiup lilin, semua anak dan orang tua berkumpul mengelilingi kue dinosaurus 3 tingkat yang megah. Lagu, Selamat Ulang Tahun, mengalun riang. Aku berdiri di samping Leo, membantunya bersiap meniup api di atas lilin angka 5. Saat itulah mataku tanpa sengaja tertuju pada meja bundar di depan. 2 kursi itu masih kosong. Terlihat janggal, dingin, dan menjadi saksi bisu dari pengabaian yang kurasakan. Di tengah nyanyian dan tepuk tangan, hatiku terasa sunyi. Mereka tidak hanya melewatkan pesta ulang tahun cucu mereka. Mereka mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami, aku dan anakku, tidak cukup penting. Tepat setelah Leo selesai meniup lilin, Bagas datang. Ia mencium kening Leo dan memelukku dari samping. Maaf aku terlambat, bisiknya. Aku hanya mengangguk. Matanya juga melihat ke arah kursi kosong itu, dan aku bisa melihat kilat rasa bersalah di sana. Pesta akhirnya selesai. Para tamu sudah pulang, meninggalkan aku dan keluargaku yang membantu merapikan sisa-sisa kemeriahan. Leo tertidur di mobil dalam perjalanan pulang, kelelahan namun dengan senyum puas di wajahnya yang pulas. Ia memeluk erat robot barunya. Ia bahagia, dan itulah yang terpenting. Namun, saat kami tiba di rumah, saat semua lampu kunyalakan dan keheningan mulai merayap, aku tidak bisa lagi menahannya. Aku duduk di sofa ruang tamu, dan air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Ini bukan sekadar tentang pesta. Ini tentang harga diri. Tentang perasaan tidak dianggap. Dan di dalam hatiku, sebuah benih keputusan mulai tumbuh. Aku tidak akan membiarkan diriku dan anakku diremehkan seperti ini lagi. Tidak akan pernah. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan hampa. Sisa-sisa kemeriahan pesta semalam masih terasa di udara. Sebuah balon dinosaurus yang tersangkut di kipas angin langit-langit, tumpukan kado yang belum sempat dibuka di sudut ruangan, dan rasa lelah yang membekas di setiap sendi tubuhku. Namun, yang paling terasa adalah keheningan yang memekakan. Keheningan yang datang dari ponselku yang tergeletak bisu di meja nakas. Semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak. Berkali-kali aku memeriksa ponsel, berharap ada notifikasi pesan permintaan maaf atau setidaknya panggilan tak terjawab dari ibu mertuaku. Nil, layar ponsel itu tetap gelap dan dingin, sama dinginnya dengan perlakuan mereka. Bagas tidur pulas di sampingku, napasnya teratur. Aku iri melihatnya bisa begitu tenang, seolah beban di pundakku tidak ikut membebani pundaknya. Pagi itu, saat sarapan, aku mencoba membuka percakapan. Mas, apa ibumu tidak ada menghubungimu sama sekali? Tanyaku sambil mengoleskan selai coklat ke roti tawar untuk Leo. Bagas mengalihkan pandangannya dari koran digital di tabletnya. Belum. Mungkin masih pagi. Nanti juga telepon. Paling. Jawabnya enteng. Sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kan Leo senang kemarin. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dada.
Ini bukan cuma soal Leo senang atau tidak, Mas. Ini soal rasa hormat. Mereka bahkan tidak punya niat baik untuk memberi kabar dengan benar. Ya, aku tahu, potongnya cepat. Nada suaranya mulai menunjukkan keengganan untuk berdebat. Aku salah, keluargaku salah. Tapi mau bagaimana lagi? Masa aku harus paksa mereka datang ke rumah untuk minta maaf? Sudahlah, kita jalani saja seperti biasa. Nanti juga membaik sendiri. Jalani saja seperti biasa. 3 kata itu menusukku lebih tajam dari pisau. Baginya, ini adalah masalah kecil yang akan hilang seiring waktu. Bagiku, ini adalah luka menganga yang terus-menerus disiram air garam. Aku memilih diam. Berdebat dengannya di pagi hari hanya akan merusak suasana hati Leo. Hari pertama berlalu dalam penantian yang menyiksa. Setiap kali ponselku berbunyi, jantungku berdebar kencang. Hanya untuk kecewa karena itu hanyalah notifikasi dari toko online atau pesan dari grup ibu-ibu sekolah. Aku menyibukkan diri dengan membongkar kado-kado Leo, merapikan rumah, dan mencuci semua piring kotor sisa pesta. Setiap benda yang kusentuh seolah menjadi pengingat akan kursi-kursi kosong itu. Sebuah topeng T-Rex yang tergeletak di lantai. Sisa kue ulang tahun di dalam kulkas. Semua terasa seperti mengejekku. Malam harinya, aku menelepon ibuku. "Sudah ada kabar dari besanmu, Rin?" Tanya ibu dengan hati-hati. "Belum, Bu," jawabku lirih. Terdengar helaan napas di seberang sana. "Sabar. Ya, Nak. Mungkin mereka malu atau bingung harus bicara apa. Beri mereka waktu." Aku menghargai nasihat ibuku. Tapi hatiku menolak untuk percaya. Ini bukan soal malu. Ini soal prioritas. Dan jelas, kami bukanlah prioritas mereka. Hari kedua, keheningan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Ia bukan lagi sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah pernyataan. Sebuah pesan yang dikirim tanpa kata-kata. Kalian tidak penting. Rasa kecewa dalam diriku mulai bercampur dengan amarah. Amarah pada mereka yang begitu mudahnya mengabaikan perasaan seorang anak kecil. Dan amarah pada suamiku yang memilih untuk bersikap seolah tidak ada apa-apa. Siang itu, aku mengajak Leo ke taman. Aku mendorong ayunannya lebih tinggi, mendengar tawa riangnya yang menular. Di sudut taman, aku melihat seorang nenek sedang telaten menyuapi cucunya. Pemandangan itu sederhana, tetapi terasa seperti tamparan keras bagiku. Leo tidak akan pernah merasakan hal itu dari neneknya pihak ayah. Sebuah lubang kecil tercipta di hatiku. Lubang yang kuisi dengan kesedihan untuk putraku. Malamnya, perdebatan kecil dengan Bagas kembali terjadi. Aku tidak mengerti. "Mas, apa sesulit itu mengangkat telepon dan bilang, 'Maaf, kami salah,'" desaku saat kami berdua di kamar. "Keluargaku tidak seperti itu, Arini. Mereka punya gengsi," jawabnya sambil memijat pelipisnya. "Sudah, jangan diperpanjang. Aku lelah." Jadi aku yang harus mengerti mereka? Selalu aku? Kapan mereka akan belajar mengerti aku dan Leo? Suaraku mulai bergetar. Bagas diam, tidak menjawab. Ia membalikkan badan, memunggungiku, dan menarik selimut. Itulah caranya menyelesaikan masalah, dengan melarikan diri ke dalam keheningan versinya sendiri. Malam itu, aku merasa menjadi orang paling kesepian di dunia, meski tidur seranjang dengan pria yang kucintai. Memasuki hari ketiga, semua harapan dalam diriku telah mati. Aku tidak lagi menunggu telepon atau pesan. Aku sudah menerima kenyataan pahit itu. Keheningan selama 72 jam ini telah memberikan jawaban yang lebih jelas daripada 1000 kata permintaan maaf. Mereka tidak peduli. Titik. Sesuatu dalam diriku berubah. Rasa sedih yang selama ini membebani dadaku perlahan menguap, digantikan oleh semacam ketenangan yang dingin. Aku memandang pantulan diriku di cermin. Mata yang biasanya berbinar hangat kini terlihat lebih tegas. Aku sudah cukup menangis. Aku sudah cukup berharap. Aku sadar. Selama ini aku terlalu berusaha. Berusaha menjadi menantu yang baik. Berusaha mengakrabkan anakku dengan keluarga ayahnya. Berusaha membangun jembatan di atas jurang perbedaan yang mereka ciptakan sendiri.
Tapi jembatan tidak bisa dibangun hanya dari satu sisi. Usahaku sia-sia. Siang itu, saat aku sedang melipat pakaian sambil menemani Leo menggambar dinosaurusnya, ponselku yang sudah 3 hari ini membisu, tiba-tiba berdering. Di layar tertera nama, Ibu Mertua. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Setelah 3 hari penuh keheningan, akhirnya mereka bersuara. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk mendengar apapun yang akan ia katakan. Aku mengira ini adalah awal dari sebuah rekonsiliasi. Betapa naifnya aku. Nama, Ibu Mertua, tertera di layar ponselku, seolah mengejek ketenangan dingin yang baru saja kuraih. Jantungku yang tadinya berdetak normal, kini berpacu seolah sedang berlari maraton. 3 hari, 72 jam keheningan yang menyakitkan. Dan kini ia menelepon seolah tidak ada jeda waktu sama sekali. Sebagian diriku ingin menekan tombol merah, melemparkan ponsel ini ke tumpukan pakaian, dan melanjutkan hidup dalam ketidaktahuan yang semu. Namun, sebagian diriku yang lain, bagian yang telah lelah merasa diinjak-injak, tahu bahwa aku harus menghadapi ini. Leo mendongak dari kertas gambarnya, merasakan perubahan atmosfer di ruangan. "Mama kenapa?" Tanyanya dengan polos. Krayon hijaunya berhenti bergerak di tengah gambar seekor Brontosaurus. Aku mengusap kepalanya dan memaksakan seulas senyum. "Nggak apa-apa, sayang. Nenek telepon." Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk menstabilkan tanganku yang sedikit gemetar. Aku menggeser ikon hijau di layar. "Assalamualaikum, Bu." Sapaku. Aku terkejut mendengar suaraku sendiri. Terdengar begitu tenang, begitu terkendali. Sebuah topeng sempurna untuk badai yang bergejolak di dalam diriku. "Waalaikumsalam, Arini." Jawab suara di seberang. Ceria, riang. Seolah-olah ia sedang menelepon untuk berbagi kabar gembira. Tidak ada sedikit pun nada ragu, rasa bersalah, atau bahkan kecanggungan dalam intonasinya. "Lagi sibuk? Enggak? Ibu ganggu." Aku terdiam sejenak. Otakku mencoba memproses absurditas situasi ini. Ganggu. Setelah 3 hari mengabaikanku, ia khawatir panggilannya akan mengganggu? Enggak juga, Bu. Lagi di rumah saja, nemenin Leo gambar. Jawabku, menjaga nada suaraku tetap datar. "Oh, Leo," serunya. Nadanya dibuat-buat seolah baru teringat sesuatu yang sangat penting. "Cucu nenek yang ganteng apa kabar? Sehat, kan, Nak? Pasti tambah pintar, ya?" Amarah dingin merayap di tulang punggungku. Pertanyaan itu, yang seharusnya menjadi pertanyaan tulus seorang nenek, kini terdengar seperti hinaan. Ia menanyakan kabar cucu yang hari ulang tahunnya ia lewatkan tanpa sepatah kata pun. Ia menanyakan kesehatan anak yang kebahagiaannya tidak cukup penting untuk ia saksikan. "Alhamdulillah, Leo sehat, Bu." Jawabku singkat. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan menceritakan betapa senangnya Leo di pestanya. Aku tidak akan membiarkannya masuk ke dalam momen itu. Momen yang telah ia buang dengan sengaja. Terjadi jeda singkat di antara kami. Sebuah keheningan yang canggung, yang seharusnya diisi dengan permintaan maaf. Aku menunggunya. Aku memberinya kesempatan untuk mengatakan 3 kata sederhana. "Maaf kami salah." Atau setidaknya, "Rin, maaf soal kemarin." Aku menghitung detik dalam kepalaku. 1, 2, 3. Keheningan itu semakin memanjang, terasa begitu berat dan penuh makna. Dalam diamnya, aku mendengar jawaban yang sesungguhnya. Ia tidak merasa perlu meminta maaf. Baginya, tidak ada yang salah. Justru ia yang memecah keheningan itu, dengan tawa kecil yang dibuat-buat. "Hehehe, suasananya jadi kaku begini, ya," katanya. Aku tetap diam. Aku tidak akan membantunya mencairkan suasana yang ia bekukan sendiri. Melihat aku tidak merespons, nadanya berubah lagi. Lebih serius, lebih fokus. Seolah basa-basi yang menyakitkan tadi sudah selesai dan kini saatnya beralih ke acara utama. "Begini, Rin, sebenarnya ibu telepon ini ada perlu sedikit," ujarnya. "Nah, ini dia. Aku merasakannya.
Firasatku mengatakan ini bukanlah sekadar percakapan biasa. Ini adalah tujuan dari panggilan teleponnya. 3 hari keheningan itu bukan karena mereka malu atau bingung, melainkan karena mereka tidak membutuhkanku. Dan sekarang, saat mereka butuh sesuatu, barulah namaku muncul di benak mereka. "Perlu apa ya, Bu?" tanyaku, masih dengan nada yang sama. Aku sudah melepaskan semua harapan. Kini yang tersisa hanyalah rasa ingin tahu yang masam. Drama apa lagi yang akan mereka sajikan? Gini. "Loh, ini soal Dewi." Mulainya, suaranya terdengar sedikit ragu, seolah sedang mencari cara yang tepat untuk menyampaikannya. "Kamu kan tahu, minggu depan dia ulang tahun." "Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Setiap tahun, ulang tahun Dewi selalu menjadi acara besar di keluarga Bagas. Berbeda sekali dengan ulang tahun Leo yang seringkali hanya dianggap angin lalu." "Iya, Bu. Aku ingat." jawabku. "Nah, anak itu kan lagi banyak maunya." "Biasalah, anak perempuan satu-satunya," lanjut Ibu Ratna. Aku bisa membayangkan ia sedang tersenyum bangga saat mengucapkan kalimat itu. Dia kepingin banget merayakan ulang tahunnya sama teman-teman kampusnya. "Nggak mau di rumah," katanya bosan. Aku hanya mendengarkan, membiarkannya menyelesaikan ceritanya. Tanganku yang tidak memegang ponsel tanpa sadar meremas ujung kaos yang kukenakan. Dia mau sewa villa kecil di puncak buat 2 hari 1 malam. Katanya mau bikin acara barbeque gitu. Ibu sih setuju-setuju saja, biar dia senang. Kasihan juga kan, dia sudah pusing sama urusan skripsinya. Puncak, barbeque. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Terdengar mahal. Terdengar seperti sebuah perayaan yang besar. Aku masih belum mengerti kemana arah pembicaraan ini, tapi perasaan tidak enak di hatiku semakin menjadi-jadi. "Terus, Bu?" pancingku. Tidak sabar. Ibu Ratna berdeham. Ini adalah momen puncaknya. Ia mengambil jeda sejenak sebelum akhirnya menembakkan pelurunya. "Masalahnya dananya kurang sedikit, Rin. Jadi, Ibu mau tanya, apa kamu bisa bantu sedikit?" Hening. Kali ini keheningan datang dariku. Aku menatap lurus ke depan, ke arah gambaran dinosaurus Leo yang berwarna-warni, tapi yang kulihat hanyalah kegelapan. Permintaannya menggantung di udara, terasa begitu berat, begitu tidak masuk akal, hingga aku merasa sulit untuk bernapas. Setelah semua yang terjadi, setelah pengabaian yang begitu jelas, ia meneleponku untuk meminta uang. Hening. Kata-kata ibu mertuaku menggantung di udara. Begitu berat hingga terasa menyedot semua oksigen di dalam ruangan. Aku menatap kosong pada gambar dinosaurus Leo. Warna-warni cerianya kini tampak memudar menjadi abu-abu di mataku. Meminta uang. Setelah 3 hari keheningan. Untuk pesta ulang tahun anak perempuan kesayangannya. Setelah mereka melewatkan pesta cucu pertama mereka dengan alasan yang dibuat-buat. Absurditas situasi ini begitu luar biasa, hingga aku sempat berpikir mungkin aku salah dengar. "Arini, kamu masih di sana?" Suara Ibu Ratna terdengar lagi, sedikit cemas karena keheninganku yang panjang. Keheningan itu pecah oleh suaraku sendiri, yang terdengar asing di telingaku. "Bantu sedikit itu maksudnya berapa ya, Bu?" tanyaku. Bukan karena aku mempertimbangkan untuk memberinya, tetapi karena aku ingin mendengar dengan jelas seberapa besar ketidakpedulian mereka dihargai dalam rupiah. "Oh, nggak banyak kok, Rin," jawabnya cepat. Nadanya terdengar lega karena aku merespons. "Cuma kurang 5 juta saja. Buat uang muka sewa vilanya. Nggak berat, kan? Buat kalian? Bagas kan baru dapat bonus," katanya. 5 juta. Jumlah yang sama persis dengan total biaya yang kuhabiskan untuk seluruh pesta ulang tahun Leo. Dari sewa tempat, kue, makanan, souvenir, hingga badut dinosaurus. Setiap sen dari uang itu berasal dari tabunganku, dari hasil kerjaku sendiri. Aku ingat betul bagaimana aku membanding-bandingkan harga catering, mencari diskon untuk dekorasi, semua agar bisa memberikan yang terbaik untuk Leo tanpa membebani siapapun. Dan sekarang, ia menyebut angka yang sama dengan begitu entengnya. Cuma kurang 5 juta.
Seolah itu adalah uang receh yang terselip di saku. Bagas baru dapat bonus. Informasi itu membuat hatiku semakin perih. Jadi mereka tahu kami punya uang lebih. Mereka tidak menelepon untuk mengucapkan selamat atas bonus Bagas, atau sekadar bertanya kabar. Mereka menelepon karena kantung mereka mencium aroma uang di kantung kami. Aku dan Bagas bukan lagi anak dan menantu. Kami adalah sumber dana. Tiba-tiba, aku tidak merasakan kesedihan lagi. Tidak juga amarah yang membabi buta. Perasaan itu telah mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat jernih. Ini bukan lagi soal sakit hati. Ini adalah soal harga diri. Selama ini aku diam. Aku mengalah. Aku mencoba mengerti. Aku membiarkan diriku dan putraku ditempatkan di urutan prioritas paling bawah dalam keluarga mereka. Dan inilah hasilnya. Mereka tidak hanya tidak menghargaiku. Mereka bahkan tidak segan memanfaatkanku. Aku teringat wajah Leo yang begitu bahagia saat meniup lilinnya. Aku teringat bagaimana matanya berkeliling, mungkin secara tidak sadar mencari sosok kakek dan neneknya. Aku teringat 2 kursi kosong yang menjadi monumen pengabaian mereka. Tidak lagi. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dengan berpikir bahwa ia tidak cukup berharga. Aku tidak akan membiarkan diriku terus-menerus menjadi keset bagi keluarga mereka. Keputusan itu terbentuk dalam sekejap, kokoh seperti batu karang. Aku tidak akan hanya menolak. Menolak saja tidak cukup. Mereka butuh cermin untuk melihat betapa buruknya perlakuan mereka. Dan aku akan menjadi cermin itu. Arini, panggil ibu mertuaku lagi. Kali ini nadanya terdengar sedikit tidak sabar. Aku menarik napas dalam-dalam. Saat aku berbicara lagi, suaraku berubah. Nada datarku hilang, digantikan oleh kehangatan yang dibuat-buat. Nada manis yang biasa kugunakan saat menawarkan produk terlaris di toko onlineku. Oh, 5 juta. Tentu saja, Bu, kataku, dengan nada ringan seolah kami sedang membicarakan cuaca. Di seberang sana, aku bisa mendengar ia menghela napas lega. Ia pasti mengira sudah berhasil. Alhamdulillah. Ibu tahu kamu memang menantu yang paling bisa diandalkan, Rin. Pujiannya terasa seperti racun manis. Aku membiarkannya menikmati kemenangan sesaatnya. Tentu saja untuk Dewi, Bu. Apa sih yang enggak? Lanjutku. Suaraku semakin manis. Adik iparku satu-satunya. Harus dirayakan dengan meriah dong ulang tahunnya. Nah, betul itu. Kamu memang pengertian sekali. Sahutnya gembira. Aku tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mataku. Inilah saatnya. Aku akan melempar umpan. Dan aku tahu ia akan langsung menyambarnya. Begini saja, Bu. Kataku dengan nada penuh semangat. Seolah baru saja mendapat ide cemerlang. Supaya lebih afdal sebagai kado dari kami. Bagaimana kalau uangnya tidak usah ditransfer ke ibu? Terdengar jeda. Loh, maksudmu? Tanyanya, bingung. Maksudku, biar lebih terasa spesial, biar jadi kejutan buat Dewi. Bagaimana kalau uang 5 jutanya aku masukkan saja ke dalam amplop, lalu aku berikan langsung ke Dewi saat pestanya nanti? Aku mengucapkan setiap kata dengan perlahan, penuh penekanan, membiarkan makna di baliknya meresap. Aku dan Mas Bagas, dan tentu saja Leo, kami akan datang ke pesta ulang tahun Dewi di puncak. Kami akan bawa kadonya langsung. Hitung-hitung, kami sekeluarga ikut merayakan hari bahagia adik iparku. Pasti lebih seru, kan, Bu? Hening. Kali ini keheningan datang dari seberang. Sebuah keheningan yang berbeda. Bukan keheningan canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan keterkejutan dan perhitungan. Aku bisa membayangkan roda gigi di kepalanya berputar, mencoba memahami apa yang baru saja kukatakan. Aku tidak menolak permintaannya. Aku justru menyetujuinya dengan antusias. Tapi aku memberikan sebuah syarat yang tidak bisa ia tolak, kehadiran kami. Aku telah mengubah transaksi finansial menjadi sebuah undangan yang tidak bisa mereka batalkan. Aku telah membeli tiket masuk ke pesta eksklusif mereka dengan uang mereka sendiri. Oh begitu, akhirnya ia bersuara. Nadanya terdengar datar dan kehilangan semua keceriaan yang tadi.
kalian mau ikut ke puncak?" "Tentu saja, Bu," jawabku riang. "Masa kami tidak datang di hari sepenting itu? Kami ini kan keluarganya juga." Aku menekan kata, "keluarga," dengan lembut namun tajam. Sebuah pengingat akan apa yang telah mereka lupakan 3 hari yang lalu. Aku sudah melemparkan bola kembali ke lapangannya. Sekarang, aku tinggal menunggu dan melihat bagaimana ia akan memainkannya. Keheningan di seberang telepon terasa begitu pekat. Seolah bisa kuraih dan kupecahkan. Aku menunggu, membiarkan Ibu Ratna mencerna tawaranku yang manis namun beracun. Aku tahu tawaranku ini menempatkannya di posisi yang mustahil. Menolak kehadiran kami berarti kehilangan 5 juta rupiah yang sangat ia butuhkan. Menerima kehadiran kami berarti merusak citra pesta, keren, yang sudah Dewi dan dirinya rancang. Sebuah pesta yang jelas-jelas sengaja dirancang tanpa melibatkan kami. Tapi kan ini acara anak-anak muda, Rin. Akhirnya ia bersuara. Nadanya terdengar panik, mencari-cari alasan. "Nanti Leo kasihan. Bosan dia di sana. Nggak ada temannya." Aku sudah menduga alasan ini akan keluar. Aku tersenyum tipis. "Oh, jangan khawatir, Bu. Leo itu paling senang lihat pemandangan baru. Di villa kan udaranya sejuk. Ada tamannya. Dia bisa lari-larian. Lagi pula, masa sih Leo bosan kalau ada nenek dan kakeknya? Dia kan kangen sekali." Balasku dengan nada riang yang sama, membalikan logikanya dengan begitu mudah. Setiap kata, "kangen," adalah sebuah sindiran tajam yang kutujukan langsung ke hatinya. "Iya, tapi..." Ia tergagap, kehabisan kata-kata. "Teman-teman Dewi nanti jadi nggak enak kalau ada kami, orang tua." "Loh, kan ibu dan bapak juga ada di sana? Kami kan cuma menemani saja. Anggap saja kami ini perwakilan keluarga yang ikut berbahagia untuk Dewi. Tidak akan mengganggu, kok, Bu. Kami janji." Selaku dengan cepat, menutup setiap celah untuknya melarikan diri. Aku bisa mendengar helaan napas berat di seberang sana. Suara kekalahan. Ia tahu ia sudah terpojok. Aku telah mengikat uang 5 juta itu dengan kehadiran kami, dan ia tidak punya pilihan selain mengambil paket tersebut. "Ya sudah, kalau begitu," jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar kaku dan dingin. Semua kehangatan dan keceriaan di awal telepon tadi lenyap tak berbekas. "Terserah kalian saja." "Asik. Leo pasti senang sekali," seruku, seolah-olah aku adalah menantu paling naif di dunia. "Nanti tolong kirimkan alamat lengkap villanya ya, Bu. Sampai ketemu hari Sabtu." Tanpa menunggu jawabannya lagi, aku langsung menutup telepon. "Waalaikumsalam," bisikku pada layar ponsel yang sudah gelap. Aku meletakkan ponsel di atas meja dengan tangan yang gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memompa deras di pembuluh darahku. Aku berhasil. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya diam dan menerima. Aku melawan. Aku membalikan permainan mereka. Perasaan kemenangan yang aneh menjalari diriku. Sebuah kepuasan yang dingin dan getir. Namun, kemenangan itu hanya bertahan sesaat. Aku tahu, pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan lawanku berikutnya jauh lebih sulit, suamiku sendiri. Malam itu, setelah Leo tertidur, aku menunggu Bagas di ruang keluarga. Ia pulang dengan wajah lelah. Seperti biasa, aku membuatkannya teh hangat dan duduk di hadapannya. "Mas, tadi ibumu telepon," kataku, memulai percakapan dengan hati-hati. Ia menyesap tehnya. Matanya masih terpaku pada layar ponselnya. "Oh ya? Bilang apa? Minta maaf?" tanyanya tanpa menoleh. Ada nada sinis dalam pertanyaannya, seolah ia sendiri tahu itu adalah hal yang mustahil. "Bukan," jawabku tenang. "Ibu minta uang 5 juta untuk pesta ulang tahun Dewi." Gerakan tangannya berhenti. Ia meletakkan cangkir tehnya dan akhirnya menatapku. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang bercampur dengan rasa jengkel yang familiar. "Terus, kamu kasih?" Aku bilang iya. Jawabku. Bagas menghela napas panjang. Tampak lega. "Ya sudah, bagus. Transfer saja besok."
Biar cepat selesai urusannya. Nggak usah diperpanjang. Ia sudah hendak meraih ponselnya lagi, menganggap percakapan ini sudah selesai. Tapi ada syaratnya. Potongku cepat. Ia menatapku lagi. Keningnya berkerut. Syarat apa lagi sih, Rin? Jangan bikin ribet, deh. Aku bilang, uangnya akan kita kasih langsung di pestanya. Kita bertiga, aku, kamu, dan Leo, akan datang ke puncak hari Sabtu nanti. Keheningan yang sama pekatnya seperti saat aku berbicara dengan ibunya kini memenuhi ruang keluarga kami. Tapi kali ini, keheningan itu terasa lebih mengancam. Wajah Bagas berubah dari jengkel menjadi merah padam. Kamu apa-apaan sih, Arini? Bentaknya. Suaranya naik 1 oktav. Sudah tahu mereka begitu. Kenapa malah sengaja datang ke sana? Kamu mau cari gara-gara? Aku tidak cari gara-gara. Mas, aku menuntut hak kita. Balasku. Suaraku mulai bergetar menahan emosi. Hak Leo untuk dianggap sebagai cucu. Hak aku untuk dianggap sebagai menantu. Dan hak kamu untuk dianggap sebagai anak. Kita ini keluarga mereka. Bukan cuma mesin ATM yang bisa dihubungi saat mereka butuh uang. Tapi caranya tidak begini. Ini sama saja dengan menantang perang. Serunya, berdiri dari sofa. Kenapa kamu nggak bisa diam saja sih? Mengalah sedikit demi kedamaian? Transfer uangnya. Masalah selesai. Air mataku akhirnya tumpah. Kedamaian? Kedamaian buat siapa? Mas? Buat kamu? Supaya kamu tidak perlu pusing menghadapi keluargamu? Sementara aku dan anakmu menelan sakit hati? 3 hari, Mas. 3 hari mereka tidak ada kabar setelah sengaja tidak datang ke ulang tahun anak kita. Dan sekali mereka telepon, itu pun untuk minta uang. Di mana harga diri kita? Ini bukan soal harga diri, ini soal menjaga hubungan baik. Hubungan baik apa yang kita jaga kalau dari pihak mereka saja tidak ada niat baik? Teriakku. Kapan kamu akan sadar, Mas? Kapan kamu akan berhenti memprioritaskan perasaan mereka di atas perasaan anakmu sendiri? Leo kemarin mencari mereka. Dia tidak bilang, tapi aku tahu dari matanya. Dan kamu lebih memilih kedamaian daripada memperjuangkan perasaan anakmu. Kata-kataku menamparnya. Ia terdiam, rahangnya mengeras. Ia menatapku dengan tatapan terluka dan marah. Aku tahu aku telah menyentuh titik terlemahnya. Selama ini, ia selalu berlindung di balik alasan, menjaga perasaan, dan menghindari konflik. Padahal itu hanyalah bentuk lain dari keengganan untuk membela keluarganya sendiri. Ia tidak menjawab. Ia hanya membalikkan badan dan berjalan cepat menuju kamar, membanting pintu di belakangnya. Suara bantingan pintu itu menggema di seluruh rumah, meninggalkan aku sendiri di ruang keluarga yang dingin, berurai air mata. Aku menangis dalam diam, mengeluarkan semua rasa frustrasi dan kesepian yang terpendam. Keputusanku terasa benar, tapi konsekuensinya begitu menyakitkan. Aku mungkin telah memenangkan pertempuran dengan ibu mertuaku. Tapi sepertinya aku akan kalah dalam perang di rumahku sendiri. Aku menghapus air mataku, berjalan pelan ke kamar Leo, dan memandangi wajah damainya yang sedang tertidur. Di sanalah aku menemukan kekuatanku kembali. Ini semua untuknya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Suara bantingan pintu kamar seolah menjadi garis demarkasi, membelah rumah kami menjadi 2 wilayah perang yang dingin dan senyap. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan berat. Udara di rumah kami menjadi begitu tebal dengan ketegangan yang tak terucap, hingga rasanya aku bisa menyendoknya dengan sendok. Bagas menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Ia bergerak seperti bayangan, pulang larut malam, berangkat pagi-pagi sekali. Jika kami berpapasan di lorong, matanya akan menatap lurus ke depan, seolah aku adalah perabotan tak terlihat. Percakapan kami menyusut menjadi transaksi informasi yang paling mendasar. Leo sudah makan? Atau, besok tolong setrika kemeja biru, katanya tanpa menatapku. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi pelukan hangat saat ia pulang kerja, tidak ada lagi cerita tentang harinya. Kehangatan pernikahan kami seolah tersedot ke dalam lubang hitam yang diciptakan oleh keputusanku. Leo,
dengan intuisinya yang tajam, merasakan perubahan itu. "Papa kok diam terus, Ma?" tanyanya suatu sore, saat kami sedang menyusun balok-balok mainan. "Papa marah sama Leo." Hatiku mencelos mendengarnya. Aku menariknya ke dalam pelukanku, mencium puncak kepalanya yang wangi. "Bukan, sayang. Papa nggak marah sama Leo. Papa lagi banyak kerjaan saja di kantor, jadi capek." Dustaku. Membenci diriku sendiri karena harus berbohong pada malaikat kecilku. Aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan membiarkan konflik ini meracuni kebahagiaannya lebih jauh. Di tengah kebisuan Bagas, aku melanjutkan persiapanku. Aku tidak goyah. Setiap kali rasa ragu mencoba merayapiku di tengah malam yang sepi, aku akan berjalan ke kamar Leo dan memandangi wajahnya yang damai. Wajah itu adalah pengingatku. Aku melakukan ini agar kelak ia tidak perlu mempertanyakan nilainya di mata keluarganya sendiri. Aku mulai mencuci dan menyetrika pakaian yang akan kami bawa ke puncak. Kemeja flanel untuk Leo agar ia tidak kedinginan, gaun sederhana untukku, dan beberapa kaos untuk Bagas, yang kusiapkan meski aku tidak tahu apakah ia akan ikut atau tidak. Setiap helai pakaian yang kulipat adalah deklarasi bisu bahwa aku tidak akan mundur. Pada hari Kamis, 2 hari sebelum keberangkatan, pesan singkat dari ibu mertuaku masuk. Isinya hanya sebaris alamat villa di puncak, tanpa embel-embel basa-basi. Aku membacanya dengan senyum tipis. Mereka juga tidak mundur. Permainan ini akan terus berlanjut. Puncak dari persiapanku adalah menyiapkan kado itu sendiri. Sepulang dari bank, aku duduk di meja makan dan menghitung lembaran uang 100 ribuan itu dengan saksama. 50 lembar. 5 juta rupiah. Uang hasil jerih payahku, yang seharusnya bisa kugunakan untuk menambah tabungan pendidikan Leo, atau untuk liburan keluarga kami yang sesungguhnya. Aku tidak memasukkannya ke dalam amplop putih biasa. Aku pergi ke toko buku dan membeli sebuah amplop angpau besar berwarna merah menyala dengan motif bunga emas yang mewah. Amplop itu tampak begitu meriah, begitu kontras dengan niat dingin di baliknya. Aku memasukkan lembaran uang itu satu persatu, merasakan setiap lembarannya sebagai simbol harga diri yang akan kutebus. Amplop merah tebal itu kini tergeletak di atas meja, sebuah bom waktu yang siap meledak pada hari Sabtu. Malam sebelum keberangkatan, suasana di rumah mencapai titik terdinginnya. Bagas pulang saat aku dan Leo sudah selesai makan malam. Ia hanya diam, mengambil piringnya dan makan sendirian di meja makan, sementara aku membereskan dapur. Amplop merah itu masih di sana, di tengah meja, di antara kami, sebuah monumen bisu dari perselisihan kami. Setelah menidurkan Leo, aku memberanikan diri. Aku membuatkan Bagas kopi, persis seperti yang ia suka, dan meletakkannya di sampingnya. Ia melirik cangkir itu, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Mas," panggilku lembut. "Besok jadi, kan?" Ia tidak menjawab selama beberapa saat. Aku menahan napas, menunggu. "Aku nggak punya pilihan, kan?" jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar serak dan pahit. Ia meletakkan ponselnya dan menatapku. Matanya memancarkan kelelahan dan kekecewaan. "Kamu sudah memutuskan semuanya sendiri, Arini, tanpa memikirkan dampaknya." "Aku memikirkan dampaknya, Mas," balasku lirih. "Aku memikirkan dampak jangka panjangnya bagi Leo jika kita terus membiarkan diri kita diinjak-injak." "Dan bagaimana dengan dampak bagi kita?" tanyanya tajam. "Lihat kita sekarang. Kita seperti orang asing." Air mata menggenang di pelupuk mataku, namun kutahan agar tidak jatuh. Aku tahu ini berat. Aku juga tidak menginginkan ini. Tapi aku butuh kamu di pihakku. Paling tidak kali ini saja. Jadilah suamiku. Jadilah ayah dari anakmu. Berdirilah di samping kami." Ia terdiam, menatap kosong ke arah amplop merah di atas meja. Aku bisa melihat pergulatan batin di matanya. Pergulatan antara kewajibannya sebagai anak dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kecilnya sendiri. "Aku akan ikut," katanya akhirnya, dengan suara pelan. "Tapi jangan harap aku akan menikmati ini. Aku ikut hanya untuk memastikan kamu tidak membuat keributan yang lebih besar di sana."
Meskipun kata-katanya menyakitkan, ada sedikit kelegaan di hatiku. Setidaknya, ia akan ada di sana. Itu sudah cukup untuk saat ini. Aku tidak menjawab lagi, hanya mengangguk pelan. Sabtu pagi tiba dengan cepat. Aku membangunkan Leo, yang langsung berteriak girang saat kuingatkan kami akan pergi ke puncak. Keceriaannya menjadi satu-satunya sumber kehangatan di pagi yang dingin itu. Aku sudah memasukkan tas-tas kami ke dalam mobil sejak semalam. Bagas keluar dari kamar, sudah rapi dengan wajah yang kaku. Ia bergerak tanpa suara, memeriksa ban mobil, memasukkan dompet ke sakunya. Kami bertiga masuk ke dalam mobil. Leo duduk di belakang, bernyanyi-nyanyi kecil, sementara aku duduk di depan, di samping Bagas. Amplop merah itu kusimpan dengan aman di dalam tasku, terasa berat seperti sebongkah batu. Bagas menyalakan mesin mobil. Tidak ada doa bersama seperti biasa kami bepergian. Ia hanya memutar kemudi, dan mobil kami pun melaju, meninggalkan keheningan rumah kami menuju puncak ketegangan yang menanti. Perjalanan menuju puncak terasa seperti melintasi dimensi lain. Di dalam mobil, 3 dunia yang berbeda berputar pada porosnya masing-masing. Dunia Leo adalah dunia yang penuh warna, di mana setiap pohon pinus yang kami lewati adalah monster hijau raksasa dan setiap kelokan jalan adalah petualangan baru. Ia bernyanyi, berceloteh, dan menendang-nendang kecil kursi di depannya dengan semangat. Sebuah bola energi murni yang tidak menyadari medan gaya negatif yang menyelimuti kedua orang tuanya. Dunia Bagas adalah dunia monokrom yang sunyi. Tangannya mencengkeram kemudi dengan buku-buku jari yang memutih. Rahangnya terkatup rapat, dan matanya menatap lurus ke jalan aspal yang menanjak, seolah jalan itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan saat ini. Ia tidak menyalakan radio, tidak menanggapi celotehan Leo, dan tidak sekalipun melirik ke arahku. Kehadirannya adalah sebuah protes bisu, sebuah dinding es yang memisahkan dirinya dariku. Dan duniaku adalah medan pertempuran internal. Jantungku berdebar kencang, campuran antara gugup, marah, dan sebuah tekad yang dingin. Setiap kilometer yang kami tempuh terasa seperti langkah mendekati sebuah eksekusi. Aku terus-menerus melatih kalimat apa yang akan kukatakan, bagaimana aku akan bersikap. Di dalam tas di pangkuanku, amplop merah itu terasa seperti jantung kedua, berdetak dengan ritme ancaman dan pembalasan. Setelah hampir 2 jam perjalanan yang terasa seperti selamanya, kami tiba di alamat yang diberikan. Villa itu berdiri megah di atas sebuah bukit kecil, dengan halaman rumput yang luas dan pemandangan lembah yang menakjubkan. Dari jalanan saja, aku sudah bisa melihat balon-balon berwarna pastel yang diikat di pagar, sebuah spanduk besar bertuliskan, Suite 25, Dewi, dan mendengar dentuman musik pop terkini yang mengalun dari dalam. Pesta ini jelas dirancang untuk menjadi pusat perhatian. Kontrasnya dengan pesta sederhana Leo di taman bermain terasa seperti tamparan. Bagas memarkir mobil di antara deretan mobil-mobil lain yang tampak mahal. Untuk sesaat, kami hanya duduk diam. Leo adalah yang pertama memecah keheningan. Wow, pestanya besar sekali. Ma, apa ada badutnya juga? Kita lihat nanti ya, sayang. Jawabku, mencoba tersenyum. Bagas mematikan mesin dan akhirnya menoleh padaku. Tatapannya tajam. Ingat, Arini, jangan buat masalah. Berikan kadonya. Setelah itu kita cari alasan untuk pulang lebih awal. Aku hanya mengangguk. Tidak ingin memulai pertengkaran lagi di sini. Kami turun dari mobil. Aku menggandeng tangan Leo, sementara Bagas berjalan sedikit di depan kami, seolah ingin menjaga jarak. Saat kami berjalan mendekati pintu utama yang terbuka lebar, aku melihat mereka. Ibu Ratna, Bapak Suryo, dan Dewi berdiri di teras, menyambut tamu-tamu mereka. Mereka tertawa, tampak begitu bahagia. Namun, tawa itu membeku di wajah mereka saat melihat kami bertiga muncul dari balik sebuah mobil. Senyum Ibu Ratna menjadi kaku. Mata Dewi melebar sesaat karena terkejut, sebelum berubah menjadi tatapan dingin dan kesal. Hanya Bapak Suryo yang tampak sedikit bingung, ekspresinya lebih canggung daripada marah. Loh, Bagas? Arini? Kalian benar-benar datang? Sapa Ibu Ratna,
Suaranya berusaha terdengar ramah, namun gagal total menyembunyikan keterkejutannya. "Selamat sore, Bu, Pak." Sapaku dengan senyum yang kupaksakan semanis mungkin. "Selamat ulang tahun ya, Dewi." Dewi hanya bergumam, "Makasih," pelan. Matanya melirik ke arah teman-temannya yang mulai berbisik-bisik melihat kedatangan kami. Ia mengenakan gaun mahal yang berkilauan. Riasannya sempurna. Di sampingnya, aku dengan gaun katun sederhanaku merasa seperti selembar kertas HVS di tengah tumpukan kertas foto mengilap. "Nenek!" Leo berlari dan memeluk kaki Ibu Ratna. Untuk sesaat, insting seorang nenek mengambil alih. Ibu Ratna menunduk dan mengelus kepala Leo. "Wah, cucu nenek datang juga. Sudah besar ya kamu." Namun, pelukan itu terasa cepat dan mekanis, seolah ia sedang melakukan sebuah tugas. Bapak Suryo mendekati Bagas dan menepuk pundaknya. "Kalian dari rumah langsung?" tanyanya. Sebuah pertanyaan basa-basi untuk mengisi keheningan yang canggung. "Iya, Pak," jawab Bagas singkat. Panggung sandiwara telah dimulai. Kami adalah aktor tak diundang yang merusak naskah yang sudah mereka susun rapi. Aku bisa merasakan tatapan mata dari teman-teman Dewi, penuh selidik. Mereka pasti bertanya-tanya, siapa keluarga kampungan yang datang membawa anak kecil ke pesta sekeren ini? Ibu Ratna dengan cepat menggiring kami masuk, seolah ingin menyembunyikan kami dari pandangan tamu-tamu lainnya. "Ayo, masuk-masuk. Anggap saja rumah sendiri," katanya, sebuah frasa klise yang terdengar hampa. Bagian dalam villa itu tak kalah mewah. Ada DJ di sudut ruangan, sebuah meja panjang yang penuh dengan makanan dan minuman mahal, dan puluhan anak muda yang berpakaian modis, tertawa dan berfoto-foto. Suasananya begitu asing, begitu berbeda dari duniaku. Ini adalah dunia Dewi, dunia yang sengaja dibangun untuk mengecualikan kami. "Tante, ini siapa?" tanya seorang gadis muda pada Dewi, menunjuk ke arah kami dengan dagunya. "Oh, itu kakakku sama istrinya," jawab Dewi dengan suara pelan. Nadanya terdengar seperti sebuah pengakuan dosa. Kata-kata itu menusukku. Bukan kakak iparku, tapi istrinya. Aku bahkan tidak punya nama di dunia mereka. Bagas menarikku ke sebuah sudut yang lebih sepi. "Sudah kubilang, kan? Seharusnya kita tidak datang," bisiknya dengan geram. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengeratkan genggaman tanganku pada Leo, yang menatap sekeliling dengan mata berbinar-binar, terlalu polos untuk memahami drama yang sedang berlangsung. Di seberang ruangan, aku melihat Ibu Ratna berbicara dengan Dewi. Ekspresi mereka tampak tegang. Aku tahu ini akan sulit. Tapi aku tidak menyangka akan terasa semenyakitkan ini. Namun, rasa sakit itu tidak melemahkanku. Sebaliknya, rasa sakit itu justru mengobarkan api di dalam diriku. Aku memegang tasku lebih erat. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Pesta baru saja dimulai, dan aku sudah tidak sabar menunggu babak utamanya. Kami terdampar di sebuah sudut. Sebuah pulau kecil yang terisolasi di tengah lautan keriaan yang dibuat-buat. Aku, Bagas, dan Leo duduk di satu set sofa rotan yang diletakkan agak jauh dari pusat pesta, seolah kami adalah tamu yang harus dikarantina. Leo mulai gelisah. Musik yang terlalu keras membuatnya tidak nyaman, dan tidak ada satupun anak seusianya untuk diajak bermain. Semua tamu adalah teman-teman Dewi, sibuk dengan dunia mereka sendiri. Leo mau pulang," rengeknya, menarik-narik ujung gaunku. "Di sini nggak ada ayunan." "Sabar ya, sayang. Sebentar lagi," bisikku sambil memberinya sepotong kue dari piring kecil di meja. Bagas sama sekali tidak menyentuh makanan atau minuman. Ia duduk dengan punggung kaku, lengannya bersedekap, dan matanya memindai ruangan dengan tatapan penuh amarah. Setiap kali ada tamu yang melirik ke arah kami lalu berbisik pada temannya, rahang Bagas semakin mengeras. Ia marah padaku, pada keluarganya, pada situasi ini. Aku tahu ia merasa terhina, dan sebagian dari dirinya menyalahkanku karena telah menyeretnya ke dalam penghinaan ini. Sekitar 30 menit kami terdampar dalam keheningan yang menyiksa. Ibu Ratna akhirnya mendekati kami. Ia berjalan dengan tergesa-gesa,
Senyum palsu terpampang di wajahnya saat menyapa tamu lain. Namun senyum itu lenyap seketika saat ia tiba di hadapan kami. Kalian ini benar-benar nekat. Desisnya pelan. Nadanya tajam dan penuh tuduhan. Ia bahkan tidak repot-repot untuk duduk. Lihat kan, suasananya jadi canggung. Teman-teman Dewi jadi pada bertanya-tanya. Sudah, mana titipannya? Biar ibu bisa bayar sisa cateringnya. Permintaannya yang tanpa basa-basi itu adalah percikan api yang kubutuhkan. Jadi beginilah kami di matanya. Bukan keluarga, melainkan hanya sponsor yang kebetulan datang untuk mengantarkan dana. Amarah dingin menjalari tulang punggungku, menguatkan tekadku yang sempat goyah. Aku baru saja akan membuka tasku ketika suara MC yang ceria menggelegar dari pengeras suara, memotong percakapan kami. Oke, party people. Sekarang waktunya untuk acara yang kita tunggu-tunggu. Mari kita panggilkan a beautiful birthday girl, Dewi, untuk potong kue dan tiup lilin. Musik menjadi lebih dramatis. Semua perhatian terpusat ke sebuah panggung kecil di dekat kolam renang, di mana sebuah kue ulang tahun 5 tingkat yang spektakuler sudah disiapkan. Dewi, dengan senyum bak seorang putri, berjalan ke panggung diiringi tepuk tangan meriah. Saat itulah sebuah ide melintas di benakku. Sebuah ide yang gila, berisiko, dan sempurna. Aku tidak akan memberikan amplop ini diam-diam di sudut ruangan. Aku tidak akan membiarkan pengorbananku menjadi sekadar transaksi rahasia. Jika mereka menginginkan pertunjukan, maka aku akan memberikannya. Ayo, sayang, bisikku pada Leo sambil berdiri dan merapikan gaunku. Kita lihat Tante Dewi tiup lilin dari dekat. Arini, kamu mau apa? Tanya Bagas, matanya membelalak panik. Ia meraih lenganku. Jangan macam-macam. Aku menepis tangannya dengan lembut tapi tegas. Aku hanya mau memberikan kado, Mas. Seperti yang kamu minta. Aku menatapnya lurus-lurus, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda di mataku. Bukan lagi permohonan, melainkan sebuah keputusan. Aku menggandeng tangan Leo dan berjalan perlahan menembus kerumunan. Semua mata yang tadinya tertuju pada Dewi, kini sebagian mulai beralih padaku. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan mengikuti langkahku. Bagas mengikuti di belakang, wajahnya pucat pasi. Di atas panggung, Dewi baru saja selesai mengucapkan terima kasih kepada Papa, Mama, dan semua teman-teman terbaikku yang telah datang. Ia sama sekali tidak menyebut nama kakaknya. Setelah meniup lilin dan memotong kue, MC kembali mengambil alih. Wow! Sekali lagi, selamat ulang tahun, Dewi. Sekarang, waktunya penyerahan kado secara simbolis. Mungkin dari Papa dan Mama dulu. Saat itulah aku bergerak. Sebelum Bapak Suryo atau Ibu Ratna sempat naik, aku sudah berada di tepi panggung. Permisi. Kataku dengan suara yang kuusahakan tenang dan jelas. MC itu menatapku. Bingung. Dewi dan Ibu Ratna tampak horrified. Maaf, sepertinya ada keluarga yang juga ingin memberikan ucapan selamat. Kataku pada MC itu sambil tersenyum. Lalu tanpa menunggu persetujuannya, aku menatap lurus ke arah Dewi dan para tamu. Selamat ulang tahun sekali lagi ya, Dewi. Aku, Mas Bagas, dan keponakanmu, Leo, juga mau memberikan kado yang sangat spesial untukmu. Aku mengangkat tasku, membukanya dengan gerakan yang teatrikal, dan mengeluarkan amplop merah besar itu. Warna merahnya yang menyala tampak kontras dengan dekorasi pesta yang bernuansa pastel. Semua mata terpaku pada amplop itu. Ini bukan sekadar kado biasa, teman-teman. Lanjutku, suaraku kini terdengar lebih kuat, menggema di keheningan yang tiba-tiba tercipta. Ini adalah kado sebesar 5 juta rupiah. Persis seperti yang ibu minta untuk membantu mewujudkan pesta impian Dewi malam ini. Bom pertama meledak. Aku bisa mendengar beberapa orang terkesiap. Wajah Ibu Ratna berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Dewi membeku. Senyumnya luntur. Aku melanjutkan. Nadaku manis namun setiap katanya beracun. Kami sekeluarga sangat senang bisa berpartisipasi. Karena apalah artinya uang dibandingkan kebahagiaan keluarga? Iya kan? Aku menyapu pandanganku ke seluruh ruangan,
membiarkan kalimat itu meresap. Lalu, aku berbalik sedikit, menatap lurus pada Ibu Ratna dan Bapak Suryo. Inilah saatnya. Kami hanya punya satu harapan kecil, kataku. Suaraku sedikit bergetar karena emosi yang kutahan. Aku menarik Leo agar berdiri sedikit di depanku. Kami berharap, kebahagiaan dan perhatian yang sama besarnya juga bisa diberikan untuk cucu pertama ibu dan bapak. Aku berhenti sejenak, membiarkan semua orang melihat Leo, anak kecil yang polos di tengah drama orang dewasa. Ulang tahunnya yang kelima, 4 hari yang lalu, mungkin pestanya tidak semewah ini. Tempatnya hanya di taman bermain dekat rumah. Tidak ada DJ atau kue 5 tingkat. Tapi hatinya yang kecil itu pasti akan sangat besar dan bahagia, jika saja nenek, kakek, dan tantenya ingat untuk sekadar datang atau mengucapkan selamat. Keheningan yang terjadi setelahnya begitu total, begitu pekat, hingga suara jangkrik di luar villa pun terdengar. Musik berhenti. Bisikan berhenti. Seluruh dunia di villa itu seolah berhenti berputar. Wajah Dewi kini dipenuhi air mata penghinaan. Ibu Ratna menatapku dengan kebencian murni, sementara Bapak Suryo menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup menatap siapapun. Dengan gerakan yang tenang dan terkendali, aku berjalan ke meja kado dan meletakkan amplop merah itu di tumpukan paling atas. Sebuah tanda titik yang menyala untuk sandiwara ini. Aku berbalik, mengangkat Leo ke dalam gendonganku. Aku berjalan melewati Bagas yang masih mematung karena syok, dan meraih tangannya. Genggamanku kuat, menariknya keluar dari keterpakuannya. Ayo, Mas, kita pulang, bisikku. Dan kami pun berjalan keluar. Melewati kerumunan tamu yang membukakan jalan untuk kami seperti air laut terbelah. Kami tidak menoleh ke belakang. Kami berjalan tegak, meninggalkan panggung sandiwara mereka yang telah hancur berantakan di belakang kami. Perjalanan pulang dari puncak adalah kebalikan dari perjalanan pergi. Jika tadi pagi mobil kami adalah kapsul yang dipenuhi 3 dunia terpisah, kini mobil ini adalah sebuah ruang hampa. Udara di dalamnya begitu tipis, begitu berat, hingga rasanya sulit untuk bernapas. Leo, yang kelelahan secara emosional dan fisik, sudah tertidur pulas di kursi belakang. Kedengkuran halusnya menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan yang memekakan. Aku menatap keluar jendela. Kederetan lampu jalan yang berkelebat seperti bintang jatuh. Pemandangan malam yang indah sama sekali tidak menyentuhku. Pikiranku masih berada di villa itu, memutar ulang setiap adegan, setiap kata, setiap tatapan. Adrenalin yang tadi memompaku kini telah surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa dan sedikit getaran di tanganku. Ada sebagian diriku yang merasa puas. Sebuah kelegaan karena akhirnya melepaskan beban yang sudah terlalu lama kupendam. Namun, ada bagian lain yang gemetar ketakutan. Aku baru saja membakar jembatan yang menghubungkan suamiku dengan keluarganya. Bagas menyetir dalam diam. Cengkeramannya pada kemudi tidak lagi sekaku tadi, tetapi wajahnya masih seperti topeng batu. Aku tidak bisa membaca ekspresinya di bawah cahaya temaram dashboard. Apakah ia marah? Kecewa? Atau sesuatu yang lain? Aku menunggu ledakan amarahnya. Aku mempersiapkan diri untuk disalahkan, diteriaki karena telah mempermalukannya, karena telah menghancurkan segalanya. Kami melewati gerbang tol dan masuk ke jalanan Jakarta yang ramai, namun kebisuan di antara kami tetap tak terpecahkan. Aku meliriknya. Ia menatap lurus ke depan, tapi aku tahu pikirannya tidak berada di jalan. Akhirnya, setelah hampir 1 jam menyiksa diri dalam keheningan, ia berbicara. Suaranya serak dan pelan, nyaris seperti bisikan. Kamu puas sekarang? Pertanyaan itu, yang dilontarkan tanpa emosi, terasa lebih menusuk daripada teriakan. Aku menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Aku tidak melakukan itu untuk kepuasan, Mas, jawabku lirih. Lalu untuk apa? Ia menoleh padaku sekejap. Matanya berkilat di kegelapan. Untuk mempermalukan keluargaku di depan semua orang? Untuk membuat adikku menangis di hari ulang tahunnya? Untuk membuatku terlihat seperti suami yang tidak bisa mengendalikan istrinya? Rentetan pertanyaan itu menghantamku.
Aku menarik napas dalam-dalam, menolak untuk terpancing emosi. Aku melakukan itu agar mereka berhenti memandang kita sebelah mata. Agar mereka sadar bahwa kita juga keluarga. Bahwa anakmu, cucu mereka, itu ada dan berharga. Dengan cara seperti itu, Arini, suaranya sedikit meninggi. Dengan mengubah pesta ulang tahun menjadi pengadilan publik, kamu tidak memikirkan perasaanku sama sekali. Aku justru memikirkan perasaanmu. Balasku. Kini suaraku juga ikut meninggi. Aku lelah melihatmu selalu mengalah. Mas, lelah melihatmu menelan ludah setiap kali ibumu meremehkan kita. Lelah melihatmu meminta maaf untuk hal-hal yang bukan salahmu. Kamu pikir aku tidak sakit hati melihat suamiku sendiri tidak dihargai oleh keluarganya? Kamu pikir aku menikmati semua ini? Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Aku cepat-cepat menghapusnya. Aku melakukan ini untuk kita. Untuk keluarga kecil kita. Agar Leo tidak perlu tumbuh dengan perasaan bahwa dia adalah cucu kelas 2. Aku ingin dia bangga pada ayah dan ibunya. Bukan orang tua yang hanya bisa menunduk dan berkata, "Iya." Mobil tiba-tiba menepi dan berhenti di bahu jalan yang agak sepi. Bagas mematikan mesin. Keheningan kembali menyelimuti kami. Hanya kali ini lebih berat. Dipenuhi oleh isak tangisku yang tertahan. Ia tidak mengatakan apa-apa selama beberapa menit. Ia hanya menunduk, menatap kedua tangannya yang terkepal di atas kemudi. Aku bisa melihat bahunya naik turun. Ketika ia akhirnya mengangkat kepala dan menatapku, aku melihat sesuatu yang tidak kuduga. Bukan kemarahan, bukan kebencian, melainkan sebuah kerapuhan. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Katanya dengan suara bergetar. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku menikmati setiap kali ibu membanding-bandingkan gajiku dengan penghasilan suami teman-temannya? Atau setiap kali bapak menanyakan kenapa aku tidak bisa seperti Dewi? Ia menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar seperti melepaskan beban bertahun-tahun. Sejak kecil, aku selalu berusaha menjadi anak yang baik, yang penurut, yang tidak pernah menyusahkan. Dewi adalah bintangnya. Aku hanya bayangannya. Aku sudah terbiasa dengan itu. Aku pikir dengan diam dan menerima, semua akan baik-baik saja. Ia menatapku lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu berani melawan. Kamu melakukan apa yang selama ini tidak berani aku lakukan. Tadi di villa itu, saat kamu berdiri di depan semua orang. Ia berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Aku marah. Aku panik. Aku merasa sangat malu. Tapi di saat yang sama, ada bagian kecil dari diriku yang merasa bangga. Pengakuannya membuatku tertegun. Air mataku berhenti mengalir. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Lanjutnya, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Hubungan dengan keluargaku mungkin sudah hancur. Ibu tidak akan pernah memaafkanmu. Mungkin juga tidak akan memaafkanku. Ia terdiam sejenak, lalu meraih tanganku. Tangannya terasa dingin, tetapi genggamannya kuat dan hangat. Tapi malam ini, aku sadar satu hal, katanya sambil menatap lurus ke mataku. Keluarga utamaku bukan lagi mereka. Keluarga utamaku ada di dalam mobil ini. Kamu dan Leo. Genggamannya di tanganku semakin erat. Maafkan aku, Arini. Maaf karena sudah terlalu lama membiarkanmu berjuang sendirian. Maaf karena aku terlalu pengecut untuk membelamu dan anak kita. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, di bahu jalan sebuah kota yang tak pernah tidur, kami menemukan kembali pondasi pernikahan kami. Bukan dengan kata-kata cinta yang berbunga-bunga, melainkan dengan pengakuan yang jujur dan menyakitkan. Badai telah berlalu, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Tapi di tengah puing-puing itu, kami berdua berdiri, saling berpegangan tangan, siap untuk membangun kembali. Kali ini, bersama-sama. Bagas menyalakan kembali mesin mobil. Perjalanan sisa menuju rumah kami tempuh dalam keheningan lagi. Tapi ini bukan keheningan yang dingin dan menyiksa. Ini adalah keheningan yang baru, yang dipenuhi pemahaman dan kelegaan.
Kami tiba di rumah lewat tengah malam. Udara malam yang sejuk menyambut kami saat turun dari mobil. Terasa seperti embusan napas lega setelah terlalu lama terkurung dalam ruangan pengap. Jalanan komplek perumahan kami sunyi, hanya diterangi oleh lampu-lampu taman yang berpendar lembut. Keheningan ini terasa berbeda. Damai, bukan menekan. Bagas membuka pintu mobil belakang dengan hati-hati, lalu mengangkat tubuh Leo yang tertidur pulas ke dalam gendongannya. Melihat punggung suamiku yang tegap membawa anak kami masuk ke dalam rumah kami, adegan sederhana itu terasa begitu kuat dan simbolis. Itu adalah sebuah janji tanpa kata, sebuah penegasan dari apa yang telah ia ucapkan di mobil. Prioritasnya kini ada di sini, di dalam dinding-dinding ini. Setelah menidurkan Leo di kamarnya dan menyelimutinya, kami bertemu di ruang tengah. Aku membuat 2 cangkir teh hangat, dan kami duduk di sofa, bersebelahan. Jarak di antara kami yang tadinya terasa seperti jurang, kini telah lenyap. Kelelahan dari drama malam ini masih terasa di sekujur tubuh, tetapi pikiran kami anehnya terasa jernih. Apa yang akan terjadi sekarang, Mas? Tanyaku pelan, memecah keheningan yang nyaman. Bagas menyeruput tehnya. Matanya menatap kosong ke dinding di seberang. Aku tidak tahu, Rin. Sejujurnya. Ia meletakkan cangkirnya dan menoleh padaku. Ibu pasti tidak akan tinggal diam. Akan ada telepon. Akan ada pesan. Mungkin mereka akan datang ke sini. Akan ada banyak kemarahan. Ia berhenti sejenak, lalu meraih tanganku lagi, menggenggamnya. Tapi kali ini, kita hadapi bersama. Tidak akan ada lagi kamu sendirian. Atau aku sendirian. Hanya ada kita. Kata-kata itu menghangatkan hatiku lebih dari teh di tanganku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa memiliki pasangan, seorang sekutu sejati. Kami tidak berbicara banyak lagi setelah itu. Kami tidak perlu. Pemahaman di antara kami sudah cukup. Malam itu, kami tidur dengan perasaan lega yang aneh, seperti para penyintas yang berhasil melewati badai besar. Keesokan paginya adalah hari Minggu. Sinar matahari yang cerah menerobos masuk melalui jendela, seolah alam semesta ikut merayakan awal yang baru bagi kami. Suasana di rumah terasa ringan. Bagas bangun lebih dulu dan membuat sarapan. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi. Aroma harumnya membangunkan Leo, yang berlari ke dapur dengan wajah ceria, seolah lupa dengan pesta membosankan yang ia hadiri semalam. Ayah masak. Hore! Serunya. Kami sarapan bersama di meja makan, diiringi celotehan Leo tentang mimpinya bertemu dinosaurus. Bagas tertawa, sesekali menyuapi Leo, dan melirikku dengan senyum kecil. Momen ini, momen keluarga yang normal dan biasa ini, terasa begitu berharga. Inilah yang selama ini aku perjuangkan. Inilah harta karun kami. Badai datang lebih cepat dari yang kami duga. Sekitar pukul 10 pagi, saat kami sedang menemani Leo menggambar di teras, ponsel Bagas berdering tanpa henti. Nama, Ibu, tertera di layar. Kami saling berpandangan. Aku melihat keraguan sesaat di mata Bagas, sebuah refleks dari kebiasaannya selama bertahun-tahun untuk menghindari konfrontasi. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh lengannya, memberinya kekuatan tanpa kata. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangguk padaku, lalu mengangkat telepon itu dan mengaktifkan mode pengeras suara. Halo, Bu. Sapanya dengan tenang. Bagas. Suara Ibu Ratna melengking dari seberang, tajam dan penuh amarah. Kamu masih berani panggil ibu setelah apa yang istri gilamu itu lakukan semalam? Kamu tahu betapa malunya kami? Kamu tahu apa kata orang-orang? Dewi menangis semalaman. Kamu telah menghancurkan hari terpenting adikmu. Bagas memejamkan matanya sejenak, menahan diri. Bu, tolong jangan sebut Arini seperti itu. Kenapa? Dia memang gila, tidak tahu sopan santun. Datang tidak diundang, lalu membuat keributan. Mana dia? Suruh dia bicara sama ibu. Dia ada di sini, tapi aku yang akan bicara, kata Bagas. Suaranya tetap tenang namun tegas. Bu, apa yang terjadi semalam adalah puncak dari semua yang sudah menumpuk selama ini.
Bukan Arini yang memulainya. Apa maksudmu? Jadi kamu menyalahkan ibumu sendiri? Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin ibu dan bapak mengerti. Lanjut Bagas. Kami juga keluarga. Leo itu cucu kalian. Selama ini kami merasa tidak dianggap. Arini sakit hati. Aku juga sakit hati. Bu, apa ibu pernah berpikir bagaimana perasaan kami saat kalian bahkan tidak ingat ulang tahun cucu kalian sendiri? Tapi beberapa hari kemudian malah meminta uang untuk pesta besar-besaran. Terdengar keheningan sesaat di seberang. Itu kan beda ceritanya. Suara Ibu Ratna terdengar sedikit goyah. Tidak ada bedanya, Bu, kata Bagas. Intinya sama, perhatian dan penghargaan. Aku sayang sama ibu, sama bapak, sama Dewi. Tapi istri dan anakku adalah tanggung jawab utamaku sekarang. Prioritasku. Aku tidak akan membiarkan mereka direndahkan lagi, oleh siapapun, termasuk oleh keluarga kita sendiri. Jadi kamu lebih memilih perempuan itu daripada ibumu. Isak Ibu Ratna, kini menggunakan senjata pamungkasnya, rasa bersalah. Ini bukan soal memilih, Bu. Ini soal keadilan. Jawab Bagas dengan suara yang melunak, tetapi tidak goyah. Aku akan selalu menjadi anak ibu. Tapi aku juga seorang suami dan seorang ayah. Aku mohon ibu mengerti itu. Kalau ibu, bapak, dan Dewi mau menjadi bagian dari hidup kami, pintu rumah ini selalu terbuka. Tapi kami butuh rasa hormat, sama seperti kami menghormati kalian. Setelah itu, tidak ada lagi teriakan. Hanya isak tangis yang pelan, sebelum telepon itu ditutup begitu saja. Bagas meletakkan ponselnya di meja. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia telah melakukannya. Ia telah menarik garis batas yang tegas namun penuh hormat. Aku mendekat dan memeluknya erat. Aku bangga sekali sama kamu, Mas, bisikku. Ia balas memelukku. Aku melakukan ini untuk kita, jawabnya, menggemakan kata-kataku di mobil semalam. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, bagi keluarganya untuk bisa menerima perubahan ini. Mungkin juga tidak akan pernah. Jembatan itu mungkin tidak sepenuhnya terbakar, tetapi sudah retak parah dan butuh usaha dari kedua belah pihak untuk memperbaikinya. Tapi saat aku melihat ke depan, ke arah Leo yang masih asyik menggambar pelangi di kertasnya, aku tidak lagi merasa takut. Puing-puing dari hubungan yang lama mungkin masih berserakan di sekitar kami, tetapi di atasnya, kami bertiga, aku, Bagas, dan Leo, telah mulai membangun pondasi baru. Pondasi yang dibangun bukan dari kewajiban atau rasa takut, melainkan dari cinta, rasa hormat, dan keberanian untuk berdiri tegak sebagai sebuah keluarga. Dan pondasi itu, aku tahu, sangatlah kuat.